Halo guys, kenalin, aku Dinda Evianawati, NIM 2512611112, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya akan mereview 3 buku novel yang sangat menarik tentunya. Pasti kalian penasaran kan buku novel apa saja yang saya review? Maka dari itu, saksikan terus video ini. Buku yang pertama yaitu buku novel yang berjudul Sekolah Itu Candi. Buku novel ini diterbitkan oleh Roem Topati Masang. Buku ini pertama kali terbit pada tahun 1998. Buku novel Sekolah Itu Candu menceritakan yaitu sekolah tidak diposisikan semata-mata sebagai tempat belajar formal yang dipenuhi aturan, target, nilai, dan tekanan akademik, melainkan sebagai ruang belajar yang seharusnya menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Istilah candu digunakan untuk menggambarkan sekolah ideal yang mampu membuat siswa merasa betah dan ingin kembali belajar setiap hari. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada penekanan terhadap peran guru, yang dimana guru dipandang bukan sekadar penyampai materi, tetapi sebagai pendamping yang selalu memahami karakter dan kebutuhan peserta didik. Hubungan yang sangat hangat antara guru dan siswa diyakini mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan efektif. Buku Sekolah Itu Candu merupakan buku reflektif yang mengajak pembaca, khususnya calon pendidik, untuk menata kembali makna sekolah dan pendidikan. Buku ini mengingatkan bahwa tujuan utama pendidikan bukan hanya mencetak siswa berprestasi secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter, percaya diri, dan bahagia. Buku yang kedua yaitu buku novel yang berjudul Toto-chan. Buku ini karya Tetsuko Kuroyanagi. Buku ini diterbitkan oleh Kodansha pada tahun 1981. Isi buku ini yaitu menceritakan pengalaman masa kecil seorang gadis yang bernama Toto-chan, yang memiliki rasa ingin tahu sangat tinggi, aktif, dan sulit diam. Karena perilaku Toto-chan ini dianggap mengganggu, ia pernah dikeluarkan dari sekolah lamanya. Dan kemudian, ibunya menyekolahkan Toto-chan di sekolah Tomoe, sebuah sekolah yang unik dan berbeda dari sekolah pada umumnya. Di sekolah ini, ruang kelasnya yaitu berbentuk gerbong kereta. Siswa bebas memilih urutan pelajaran, dan pembelajaran menekankan kebebasan, kreativitas, serta pengembangan karakter. Di Tomoe, Toto-chan belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, persahabatan, dan menghargai perbedaan. Melalui pengalaman Toto-chan, buku ini menyoroti pentingnya pendidikan yang humanis dan berpusat pada anak. Cerita ini juga berlatar Jepang pada masa sebelum dan saat Perang Dunia II, sehingga memperlihatkan kondisi sosial dan pendidikan pada saat masa itu. Dan buku yang terakhir yaitu buku novel yang berjudul Sekolah Rimba. Buku novel ini karya Butet Manarung diterbitkan pada tahun 2007. Novel Sekolah Rimba ini menceritakan pengalaman Butet Manarung dalam mendidik anak-anak suku Anak Dalam, yaitu orang rimba di hutan Sumatera. Pendidikan yang diberikan tidak dilakukan di gedung sekolah, melainkan langsung di alam, di tengah hutan tempat mereka hidup sehari-hari. Butet Manarung menyadari bahwa sistem pendidikan formal tidak selalu cocok untuk semua kelompok masyarakat. Oleh karena itu, ia mengembangkan metode belajar yang menyesuaikan dengan budaya, kebutuhan, dan kehidupan orang rimba.
Anak-anak diajarkan membaca, menulis, dan berhitung dengan tujuan praktis. Buku ini menceritakan berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari penalaran sebagai masyarakat, benturan budaya, hingga ancaman terhadap hutan sebagai ruang hidup orang rimba. Pendidikan dari sekolah rimba tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada kemandirian dan pelestarian budaya. Nah, itu tadi buku-buku novel yang sangat-sangat menarik yang pernah saya baca. Untuk kalian semua, kalian harus punya 3 buku ini. Dan 3 buku ini dapat dikategorikan sebagai novel atau karya sastra yang bertema pendidikan. Meskipun gaya dan latar ceritanya ini berbeda, ketiga buku ini sama-sama membahas proses belajar, peran guru, makna sekolah, serta tujuan pendidikan yang manusiawi. Karena itulah, ketiga buku ini sangat relevan untuk dikaji dalam mata kuliah wawasan kependidikan dan sebagai seorang pendidik. Sekian video review 3 buku dari saya. Jika saya ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Video ini saya tutup dengan terima kasih. Bye-bye.